Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wittu Tiat. Salam kerukunan. Mantap. Hadirin pemirsa, sahabat FKUB Kabupaten Tangerang, kali ini saya Supriyadi ingin berbincang-bincang dengan tokoh agama Kristen di Kabupaten Tangerang, yaitu dengan Bapak Evangelis Risan Vanesta Pasaribu SEMBA. Beliau adalah pengurus FKUB perwakilan dari umat Kristen Protestan. Apa kabar Pak Risan? Baik Pak. Salam kerukunan. Salam berpuasa bagi Bapak Supri. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan hari ini dalam rangka FKUB juga ikut merayakan peringatan Paskah. Iya. Kita juga ingin tahu Pak, Paskah itu dirayakan di agama Kristen. Ya. Tapi sebelum itu tadi saya membaca nama Bapak Evangelis Risan Vanesta Pasaribu. Iya Pak. Evangelis itu apa sih Pak? Evangelis itu adalah tahbisan Pak. Jadi begini Pak Supri, di dalam pelayanan umat Kristen itu ini ada di dalam HKBP, juga ada di yang lain-lain juga, dan juga di dalam Alkitab juga ada. Jadi gitu, evangelis itu merupakan tahbisan yang diberikan oleh gereja dalam pelayanan. Jadi ada tahbisan itu ada dua tahbisan yang pelayan yang non tahbisan dan ada yang pelayan tahbisan. Jadi non tahbisan itu misalkan orang dirjenko, tua suaranya, tua ibu seperti itu non tahbisan. Tetapi yang tahbisan itu ada pendeta, ada guru jemaat, ada Bible Pro, ada diakones, dan ada penetua, dan ada juga evangelis. Jadi kita sekolah Pak. Oh iya. Ya, setelah kita ada sekolah, pendidikan khususnya tentang untuk evangelis ini. Ya, setelah kita sekolah terus kita ditahbiskan. Nah, dalam hal ini saya ditahbis oleh pimpinan tertinggi HKBP, Porus namanya. Oh, begitu. Jadi evangelis itu gelar kerohanian dari umat Kristen, pelayan tahbisan di sini, pelayan mungkin untuk yang di dalam gereja atau di luar gereja gitu. Evangelis itu biasanya memang di luar, pelayanan di luar gereja. Jadi tepat kalau Bapak menjadi pengurus FKUB Kabupaten Tangerang, sudah tepat sekali. Di sini dengan Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian tentang Paskah nih Pak, saya kan sebagai umat Muslim ingin tahu juga tentang Paskah ini. Iya. Mohon dijelaskan Pak tentang Paskah ini Pak. Oke. Jadi Paskah ini sebenarnya kalau kita telusuri dari sejarahnya itu sebenarnya itu perayaan keagamaan Yahudi. Jadi itu sebenarnya keagamaan Paskah itu bisa kita lihat Pak dari Alkitab juga ada di Yohanes 4 ayat 5, Yohanes 2 banyak dijelaskan di sana bahwa memang Paskah itu adalah merupakan perayaan keagamaan dari Yahudi. Jadi memang ada beberapa banyak, mungkin ada 10 atau beberapa, ada banyak perayaan yang harus dilakukan setiap tahun oleh umat Yahudi pada saat itu. Nah, yang paling besar yang biasanya dirayakan di Yerusalem, mereka harus ke Yerusalem itu ada 3. Jadi salah satunya ada Paskah, ada Pondok Daun, dan ada juga hari Pentakosta. Nah, Paskah yang ini yang paling diperingatkan di sini adalah ketika Paskah dilakukan itu mereka memperingatinya setiap tahun karena mereka pada dulunya ketika bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir. Itu kira-kira 430 tahun bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir. Nah, oleh Allah, oleh Tuhan dia mau dikeluarkan dari sana pada saat itu. Ketika mereka mau dikeluarkan dari sana, bukannya Firaun itu setuju, sehingga setuju Raja Firaun itu menghalanginya, sehingga ketika mereka dihalangi terus, timbullah tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir, dalam hal ini Firaun. Nah, dari ke-10 tulah yang diberikan itu, yang terakhir adalah tulah dengan seluruh anak sulung mati. Jadi anak sulung mati itu bukan hanya manusia, tetapi anak sulung binatang juga ikut mati. Nah, itu Paskah itu. Dan peristiwa Paskah itu juga diperingati pada saat itu adalah pada saat Paskah.
Jadi mereka tidak diberikan hak untuk pergi, untuk keluar dari Mesir, tetapi Tuhan memberikan tulah itu. Nah, bangsa Israel kan ada di antara itu. Kalau tulah itu dijadikan untuk seluruh Mesir dan wilayah Mesir, berarti bangsa Israel juga akan mati. Ikut juga Anak sulungnya. Ya. Tetapi akhirnya diberikanlah di sana ada domba Paskah namanya. Jadi domba itu disembelih, dikurbankan, nah darahnya dimasukkan, diberikan tanda di hubungan pintu-pintu rumah bangsa-bangsa Israel. Nah, ketika malaikat pencabut nyawa melihat itu dan melewati itu untuk membunuh anak sulung, melihat darah itu, maka mereka diluputkan, mereka pergi, dilewatkan. Jadi Paskah itu juga kalau kita lihat artinya adalah terlewati. Kalau kita baca di Keluaran 12 itu, kita di sana jelas dilihat diberikan. Nah, kata Paskah itu sebenarnya dilewatkan, diluputkan, dilewatkan. Jadi dari bahasa beberapa bahasa Ibrani, nah disebut Pesak atau Pasak gitu ya. Nah, di dalam bahasa Latin itu menjadi Paskah, dan kemudian di bahasa Inggris mungkin disebut crossover ya, over. Jadi itu dilewatkan. Jadi dilewatkan mereka dengan adanya domba sembelihan itu, domba Paskah itu menyelamatkan mereka dari kematian anak sulung. Nah, pada saat itu terjadi pada saat Paskah. Jadi kalau bagi umat Kristen, nah hubungannya Paskah dengan umat Kristen begini Pak. Jadi Paskah itu di sana juga diperingati pada bulan pertama tanggal 14, itu kalender Yahudi. Itu pasti terjadi di bulan Nisan dan disebut juga bulan Abi. Nah, itu pasti jatuh pada hari Jumat. Pasti hari Jumat ya. Pasti hari Jumat tanggal 14. Itu yang dinamakan Jumat Agung kali. Itulah yang disebut Jumat Agung. Jadi Paskah bagi orang Kristen itu adalah terjadinya pemberian antitipe domba Paskah tadi. Antitipenya adalah atau penggenapannya itu adalah Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa. Darahnya dicurahkan untuk orang hidup, untuk menghidupkan orang. Jadi orang diselamatkan. Itulah sebabnya maka di dalam perayaan Paskah itu yang dirayakan bukan pada Jumat Agungnya, merupakan sesuatu perayaan yang sangat dibanggakan, dan juga bukan pada hari Sabtu sebagai Sabat Yahudi, tetapi pada hari Minggu, karena dianggap bahwa ketika itulah kebangkitan Yesus mengalahkan seluruh dosa manusia, dia bangkit, dan itulah yang dianggap merupakan Paskah, kemenangan, hari kemenangan bagi. Paskah jadi hari kemenangan itu. Hari kemenangan. Begitu. Seperti itu Pak. Jadi pesan-pesan moral seperti apa yang disampaikan terhadap dari peringatan Paskah ini, khususnya untuk umat Kristen dan secara umum untuk manusia secara umum? Oke, jadi kematian Yesus Kristus itu kan menghapus dosa kita, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23b itu dikatakan hidup kekal diberikan kepada kita sebagai anugerah. Anugerah itu berarti diberikan cuma-cuma, tidak ada syaratnya Pak. Jadi ketika anugerah itu diberikan, maka diberikan secara gratis, maka efek dari itu pun kita harus memberikan secara gratis juga kepada orang lain. Apa itu misalkan anugerah yang sudah diberikan kepada orang kita? Hidup kekal yang sudah diberikan kepada hidup kita harus kita syukuri. Kita ucapkan syukur dengan apa? Dengan mengikuti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berbuat kebaikan, menolong sesama, rajin berdoa, rajin menolong sesama. Jadi bukan itu secara universal seperti itu jadinya, secara universal.
sebagai landasan untuk berrelasi, berhubungan Bertoleransi. dengan sesama manusia, Ya. dan bertoleransi dan tanpa batas, berarti. Iya, betul Pak. Karena memang Yesus disalibkan bukan untuk umat Kristen, tidak ada. Untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Itu disebutkan di sana Pak. Jadi dia mati untuk semua dosa manusia. Tentunya orang yang mau percaya kepada atas kematian Yesus yang sudah menebus dosa dan kebangkitannya untuk memberikan anugerah hidup kekal bagi kita. Karena kita yakin bahwa Allah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus sudah di surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Seperti itu Pak. Mantap sekali penjelasan Bapak ini. Semakin paham jadinya kita. Terakhir, Ya Pak. Bapak kan pengurus FKUB juga. Tentu ada pesan-pesan khusus untuk kerukunan, khususnya di Kabupaten Tangerang sebagai perwakilan umat Kristen di FKUB Kabupaten Tangerang. Tentu Bapak punya pesan-pesan khusus. Apalagi di tahun 2022 ini adalah tahun toleransi, di mana program moderasi beragama dan penguatan moderasi beragama ini digunakan untuk mendukung tahun toleransi 2022 ini. Pun Bapak sampaikan pesan-pesan khususnya. Jadi begini Pak, kita harus yakin dengan iman percaya kita. Kita harus percaya kepada iman kita. Tetapi di lain pihak, kita harus bertoleransi kepada iman percaya orang lain. Jadi kita memang kalau fanatik dalam agama kita silakan, tapi ketika Di dalam, ya, betul. sudah berjalan dengan saudara kita harus memberikan toleransi. Begitu Pak. Indah sekali ya Pak. Indah sekali. Kalau seperti ini kita bisa wujudkan, insya Allah kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tangerang akan semakin mantap. Amin. Nah, ini yang kita harapkan. Di tahun toleransi 2022 ini, mestinya kita semua sebagai anak bangsa memiliki kepekaan dan rasa cinta tanah air dan toleransi terhadap sesama. Sehingga Indonesia kita yang kita cinta ini akan semakin indah dan kita menikmatinya pun semakin bahagia. Demikian sahabat FKUB Kabupaten Tangerang, perbincangan kita dengan Pak Evangelis Risan Vanesta Parasaribu. Terima kasih Bapak. Semoga pesan-pesan ini dapat disampaikan kepada masyarakat secara umum dan khusus untuk umat Kristiani. Kami mengucapkan selamat memperingati Paskah. Terima kasih Pak. Semoga semuanya menjadi kebahagiaan dan saling mengasihi. Dan saya Supriyadi dari FKUB Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi umat Kristiani, dan mari kita jaga dan kita rawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Mantap.